Assalamualaikum. Wah, ini yang salah ini. Wah. Cariin tolong anggarannya siap. Jadi, nah, kalau kami membawa perlu BPP Caringin dan Pulau Kabupatennya Pak Asril, Pak Casroni, PPL dari wilayah Caringin, Pak Edi, Koordinator Kabupaten, Ibu Tantri, Kepala Seksi di Metode Pendidikan Penyuluhan, Bu Cika dari kelembagaan, Bu Admin, PPL wilayah Ciamis. Mungkin banyak hal-hal yang intinya ingin dicari dari masyarakat kita, khususnya dari potensi yang ada, mulai dari sumber daya manusia sampai budaya. Saya yakin berbagai Cigalontang bisa tangguhi sampai tertarik. Kalau ujung tombaknya, kalau cek peripasanan muncul, dia tidak akan kena sasaran. Maka yang harus diutamakan, kuatkan dulu kelembagaan PPP-nya. Apa yang harus dikuatkan? Satu, sumber daya manusia. Karena sumber daya manusia ini adalah sebagai pengelola semua organisasi, baik fasilitas, modal, kemudian dengan manajemen lah intinya. Fasilitas ada, modal ada, tetapi SDM-nya rendah, saya kira itu tidak akan bisa maju. Ada hal yang menarik bagi saya untuk kasih BPP apa masalah BPP ada di tiap kecamatan. Salah satunya yang di sini itu ada walaupun tidak ada di lokasi karena bekas desa ya. Alhamdulillah, Chris berarti di antara pemerintah desa dengan apa dengan unsur dinas pertanian sangat solid hubungannya. Saya ingin tanyakan bagaimana MOU-nya. Bentuk kerja utamanya seperti apa? Wahana edukasi pertanian, kemudian konsepnya adalah permakultur, pengembangan agrikultur. Kemudian soal data di kita ini ada pembagian kerja, karena kemarin kita ada perbuk soal pengelolaan BPP di tahun 2019, di mana struktur organisasi BPP ada koordinator, kemudian ada ketatausahaan, kemudian ada bidang-bidang yang lain, ada sumber daya, kemudian supervisi dan yang lainnya. Maka untuk data-data kita pusatkan di administrasi bagian ketatausahaan. Salah satunya ada di sini. Kalau mau maju, boleh kelompok ini kita bentuk, tetapi prasyaratnya harus punya sekretariat. Maka mereka secara swadaya membangun dan itu sudah berhasil. Karena salah satu untuk penguatan kelompok tani itu ada di sumber daya manusia yang harus kita tingkatkan terlebih dahulu. Dan fasilitasnya adalah harus punya tempat pertemuan untuk peningkatan SDM-nya. Kemudian pada tahun 2019 kita masuk salah satu BPP Kostra Tani. Salah satunya fungsinya adalah sebagai pusat data informasi, kemudian pembelajaran dan yang 5 itu, agribisnis, kemudian pusat kemitraan, pusat pembangunan pertanian. Nah itu semua sebetulnya memang sudah kita lakukan sebelum Kostra Tani ada. Kegiatan-kegiatan itu memang sudah kita lakukan dan memang itu menjadi konsep kita. Jadi konsep kita pertama penguatan kelembagaan BPP, kemudian kelembagaan kelompok tani, yang ketiga pengembangan potensi wilayah. Salah satunya adalah agrowisata. Pesannya untuk kami dari Bogor, dari Kabupaten Bogor, sangat beruntung sekali bisa silaturahim dengan rekan-rekan di BPP Cigalontang ini. Kami banyak belajar di sini, banyak melihat
ya, mendengar dan banyak belajar. Intinya kami akan juga meniru ya. Ya, bahasa PPL mah ATM lah ya. Amati, tiru dan modifikasi apa yang ada di BPP Cigalontang. Intinya kami juga ingin seperti BPP Cigalontang ya. Khususnya BPP yang ada di kami yang tahun depan besok akan maju ke tingkat provinsi, BPP Caringin. Mudah-mudahan BPP Caringin juga bisa sama dengan adanya BPP Cigalontang. Yang saya paling salut di sini tingkat keswadayaan dari teman-teman petani maupun PPL. Ini yang sudah kegerus ya, atau udah kegerus, tapi ini masih ada di sini. Terus ditingkatkan ya, maka dari nilai kesaudaraan. Saya banyak belajar dari nilai kesederhanaan di sini. Ini yang kita tingkatkan. Terima kasih kepada rekan-rekan di BPP Cigalontang. Mudah-mudahan ini sebagai model BPP yang ada di Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.